berbicara tentang tema yang cukup menarik, cukup menarik drama Korea. Banyak yang menarik, tapi belum tentu kenal. Jadi saya ingin menggarisbawahi ta'aruf untuk mengenal saling mengenal. Mencintai, menggemari belum tentu kenal. Makanya dalam mengajak Cika, ini rumahnya di mana sih? Seringkali hah? Walah. Maksud dan kau yang mencari, dan berilah aku kemampuan untuk mencintai dan mengenal. Cinta dulu baru kenal, cinta baru kenal. Itulah tujuan kita malam hari ini, berbicara lebih dalam mengenal lebih jauh, karena menggemari belum. Tidak banyak waktu yang saya punya, saya langsung bacakan prolog yang sudah ditugaskan oleh teman-teman. Oke, barangkali di Indonesia drama Korea ini pertama kali dikenal pada dekade awal tahun 2000 lewat stasiun-stasiun televisi lokal. Namun, drakor meledak di pertengahan dekade ketika Winter Sonata dan Autumn in My Heart ditayangkan dan ditonton penonton tanah air. Voice Over Flowers tahun 2009 dan My Love from the Start 2013 ditengarai sebagai batu tonggak drakor di Indonesia. Keduanya begitu masyhur dan menjadi titik penting menjamurnya drakor di kalangan audiens Indonesia dan mendorong sinema negeri ginseng sebagai hiburan utama. Tak heran, fenomena pop Korea melanda masyarakat membentuk subkultur ke-Korea-Koreaan. Bahkan bintang Korea menjelma hingga baru dalam kriteria tampan cantik opa-opa orang generasi kontemporer. Oleh karenanya, cita rasa drama Korea menjadi unggul golongan budaya 96 seperti Koteka yang akan dipetik oleh penggandung drakor dan pendiri Marion Fashion Theory yang saya bawakan besar estetika. Pada golongan budaya ini Udah, belum ya? Juga akan dibantu oleh saudara saya, Profi Anti Nurdiana. Rofiati itu dipanggilnya siapa? Bisa sampaikan Siapa? Diana. Agar suasana kehormatan ini lebih elok. Selama kehormatan berlangsung, kita tidak menggunakan gadget atau gawai dan sebagainya. Oke, ya lama-lama saya undang pemandu kehormatan budaya kita, saudara Rofiati Diana ke depan. Dan kepadanya bisa memberikan terima kasih. Dia seumuran siapa? Seumuran kamu? Dia baru magang. Oh alah. Hah? Magang? Tapi kok bisa dia itu mereka ini direkrut sama Royan gitu kan? Selamat malam teman-teman peserta golongan budaya yang berbahagia. Perkenalkan dengan saya Rofiati Nurdiana Islam selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh populernya drama Korea di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, dan adapun topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah fenomena drama Korea di Indonesia. Di depan kita sudah ada pemateri yang telah hadir. Dan sebelum penyampaian dan penyajian materi, saya akan membacakan kurikulum vitae materi tahun ini. Risalah Nur Estetika jadi malu deh. menyelesaikan sekolahnya di SMA N3 Pamekasan. Ia kemudian merampungkan kuliah di program studi akuntansi Universitas Airlangga. Selain itu, ia merupakan penggemar dan pengamat partikulir drama Korea. Dan beberapa tahun belakangan ini, ia merintis Marion Fashion Theory. Dan untuk Larissa, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak nyala. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih kesempatannya untuk teman-teman dari Sivitas Koteka. Jadi malam ini saya bisa ada di sini di depan teman-teman semua. Nama saya Risa. Di sini saya bukan pakar atau apa ya, tapi saya penggemar drama Korea udah lama dan mungkin di sini teman-teman di sini masih pada muda-muda sih saya lihat ya. Mungkin waktu drama Korea awal-awal ada di sini teman-teman di sini belum lahir gitu. Karena sedangkan saya udah mungkin di tahun 2000-an itu saya udah remaja dan udah mulai nonton drama Korea. Jadi mungkin dalam urusan drama Korea di sini saya mungkin udah lebih berpengalaman. Walaupun mungkin teman-teman di sini mungkin bisa jadi nonton drama Korea lebih banyak daripada saya. Tapi di sini kita saling sharing aja yang seru-seru aja tentang drama Korea. Oke. Sekarang ini kita mau ngomongin tentang fenomena drama Korea di Indonesia. Jadi drama Korea di Indonesia ini mana sih? Drama Korea di Indonesia ini udah Ini bawah. Oh ya. Jadi drama Korea ini masuk ke Indonesia itu dimulai di awal tahun 2000-an. Dan sebenarnya drama Korea itu udah lama ya, cuman maksudnya Korea itu memproduksi drama-drama itu udah lama banget gitu. Cuman yang masuk ke Indonesia itu dan populer itu awal tahun 2000-an. Sebelumnya itu yang populer di sini kalau teman-teman perhatiin itu tahun 80 90-an itu serial yang populer di sini tuh serial Mandarin kayak bikinan Hong Kong atau dari Cina daratan itu yang masuk ke sini gitu. Tapi ya dan itu populer karena dan juga telenovela ya tahun 90-an itu. Dan itu juga populer karena kita juga nggak punya banyak pilihan waktu itu karena nggak ada internet, jadi nontonnya cuma apa yang ditayangin di TV aja gitu. Dan di awal tahun 2000-an itu drama Korea masuk. Waktu itu yang pertama kali itu langsung booming itu seingatku itu Autumn in My Heart. Kalau di sini waktu itu judulnya Endless Love yang main si Song Hye Kyo sama siapa sih Won Bin itu dulu. Itu populer banget. Kenapa sih drama Korea itu bisa booming di Indonesia waktu itu di awal tahun 2000-an itu? Karena mungkin orang-orang juga udah bosen gitu ya dengan tayangan TV kita yang itu-itu aja gitu. Kalau nggak kungfu Hong Kong, cerita-cerita apa sih? Drama Cina yang kolosal gitu yang pakai baju Cina yang jadul, cerita kerajaan-kerajaan gitu, atau enggak telenovela, atau enggak juga sinetron-sinetron Indonesia yang episodenya panjang banget gak selesai-selesai gitu. Jadi adanya drama Korea ini kayak angin segar gitu ya, karena ceritanya menarik dan temanya populer gitu. Jadi nggak kayak drama Cina yang cerita kerajaan masa lalu atau kungfu-kungfuan gitu. Drama Korea ini ceritanya nggak dramatis seperti telenovela misalnya. Jadi ceritanya itu lebih lebih normal. Jadi bisa relatable dengan kita gitu kan. Misalnya walaupun dramatis ya kayak Autumn in My Heart ada yang mati gitu misalnya. Tapi ada yang lain juga kayak Full House dan judul-judul yang lain tuh yang ceritanya ngepop gitu. Jadi orang-orang gampang banget menarik orang untuk nonton gitu. Jadi bener-bener ada sesuatu yang segar gitu di dunia pertelevisian kita waktu itu di awal tahun 2000-an. Terus yang kedua karena budaya yang mirip. Jadi kalau telenovela itu kayaknya agak jauh ya dari kita gitu. Dan kalau drama Korea itu karena ceritanya sehari-hari, ceritanya tuh kayak kehidupan yang normal walaupun ada halu-halunya gitu. Tapi itu relate gitu dengan kita karena ada adegan-adegan sehari-hari yang mungkin tuh adegan-adegan kecil tapi kita ngerasa kayak
oh iya ini kayak mirip banget sih kayak di Indonesia gitu. Misalnya kalau kita sering banget ada di drama Korea itu, misalnya anak si tokoh utama itu misalnya merantau kemana gitu, ke Seoul misalnya, terus orang tuanya dari kampung, entah dari kota mana gitu, terus ibunya itu pasti datang bawa-bawa makanan, terus ngisiin kulkasnya anak-anaknya gitu, pernah kan merhatiin itu, isiin kulkasnya anak-anaknya, terus kayak kirim makanan dari rumah yang dipaketin isinya kayak makanan-makanan siap makan gitu, kayak kimchi jadi, terus kayak side dish macem-macem gitu. Itu tuh kayak ibu-ibu Indonesia banget kan, kayak mikirin banget gitu anaknya makan apa nih, takut kelaparan anaknya gitu. Dan itu tuh jauh kayak film-film kayak telenovela itu nggak ada tuh seperti itu, dan serial-serial barat itu juga nggak ada yang seperti itu gitu. Terus juga apa lagi? Kalau budaya yang mirip juga mungkin kalau misalnya di barat, serial barat gitu, kayak baru pertama kali ketemu gitu, baru kenalan gitu, tiba-tiba udah ada ciuman, terus tiba-tiba udah ngapain gitu kan. Kalau drama Korea kan seperti di sini gitu, jadi itu tuh kayak tabu gitu masih, jadi ada malu-malunya dikit, terus kayak pokoknya itu kayak romansnya tuh slow burn gitu kan, lama banget, mungkin baru ciumannya baru di episode 7, episode 6 setelah mereka udah mulai saling mengenal kayak gitu. Dan itu relate banget kan sama kita gitu, sama budaya kita gitu, nggak yang terus baru pertama kenal kamu nggak tahu siapa, terus tiba-tiba ada adegan ciuman, terus atau enggak ada adegan ranjang segala macam, itu nggak bisa, kita agak sulit untuk relate dengan itu. Terus yang ketiga, faktor aktor dan aktrisnya. Itu seperti yang tadi ya disebutin sama siapa yang di ininya Koteka, kalau itu tuh kayak aktor dan aktris Korea tuh sekarang udah kayak jadi standar ideal, karena udah kayak saking lamanya drama Korea itu ngetop di sini, dan juga apa ya, pop culture yang lain kayak misalnya musiknya K-pop itu kan juga terkenal banget di sini gitu. Jadi itu kayak mungkin secara tidak kita sadari itu kayak masuk ke alam bawah sadar kalau oh orang tuh yang ganteng itu kayak begini ya, yang cantik itu kayak begini gitu. Mungkin itu sih. Jadi faktor aktor dan aktrisnya yang pasti kayak ganteng-ganteng dan cantik-cantik dengan standar Korea yang sebenarnya nggak Korea-Korea banget ya, karena cantik dan gantengnya itu kebanyakan orang Korea nggak terlihat seperti itu gitu. Matanya sekarang udah pada double eyelid segala macem. Cuman ya faktor aktor dan aktrisnya yang cukup menyegarkan mata, sangat menyegarkan mata, itu juga salah satu faktornya. Selain juga actingnya yang bagus. Yang keempat, kualitasnya baik. Jadi drama Korea itu kualitasnya baik dari segi sinematografi dan segala macamnya. Itu tidak seperti kalau kita lihat. Jadi benar-benar kita nonton tuh kayak kerasa banget gitu kan kalau kita nonton sesuatu. Itu kayak ini digarap dengan serius atau enggak gitu. Kadang kalau kita nonton sinetron itu kayak kecelakaan aja misalnya kelihatan banget gitu, kepalsuan dari adegan itu tuh kayak apa sih kok tiba-tiba dia gelundung-gelundung gitu. Kalau di drama Korea itu kan kayak semuanya tuh rasa nyata gitu, digarap dengan serius gitu adegan-adegannya itu. Terus juga kualitas dari selain sinematografi juga acting pemain-pemainnya dan kualitas skenarionya itu cukup baik. Walaupun nggak semua drama Korea itu hitungannya baik, tapi menurut aku masih lebih baik daripada produksi sebagian besar sinetron Indonesia. Terus yang terakhir, jumlah episode yang pasti, jadi tidak bertele-tele seperti sinetron Indonesia. Jadi kita mendapat kepastian ini tuh endingnya gimana gitu. Kita nunggu-nunggu nih 16 episode, oke 16 episode kita tahu endingnya akan seperti apa gitu. Nah seperti sinetron Indonesia yang mungkin bisa sampai ratusan episode, kalau banyak yang suka tiba-tiba udah bertahun-tahun ada di TV nggak selesai-selesai. Nah ini beberapa judul drama Korea yang menjadi awal kepopuleran drama Korea di Indonesia. Itu ada Autumn in My Heart, itu yang dulu booming banget, dia tayang di Indosiar, dan
Selanjutnya ada Full House, terus ada Jewel in the Palace. Itu Full House ini romantic comedy. Menurut aku sampai sekarang dia masih oke untuk ditonton. Jadi kalau kita ingat-ingat tuh ada drama-drama Korea zaman dulu tuh yang kayak kalau ditonton lagi sekarang tuh kayak apaan sih gitu. Tapi kalau Full House ini menurut aku ditonton sekarang tuh rasanya tetap lucu, tetap 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 relate lah sama keadaan sekarang gitu, karakternya nggak terlalu yang apaan sih kayak karakternya aneh atau gimana, kayak nggak sesuai dengan standar zaman sekarang gitu. Terus yang Jewel in the Palace itu dia drama romance politik, dia agak panjang sih episodenya, cuma di sini dulu dia terkenal banget karena emang bagus banget. Jadi kayak dia romance tapi ada politiknya juga. Itu menurut aku salah satu masterpiece sih. Terus ada kayak bahas masakan-masakan juga. Ada yang pernah nonton nggak 3 ini? Oh, Full House pasti udah nonton ya, tapi yang 2 itu mungkin belum. Terus ini, drama Korea yang bagus itu seperti apa sih? Sebenarnya ini kayak sangat relatif ya, dan subjektif karena setiap dari kita mungkin bisa beda-beda pendapatnya. Cuman bukan berarti tapi nggak ada kriterianya. Menurut aku ada kriteria drama yang bagus, itu ada gitu. Yang pertama itu well crafted karakter. Jadi karakternya itu dibuat dengan baik gitu. Pernah nggak sih kalian nonton film atau drama Korea? Nggak harus drama Korea, siapa aja yang karakternya itu terasa gitu. Jadi kayak setiap dia bergerak atau dari gestur, gaya ngomong itu tuh khas gitu. Pernah nggak? Pernah kan ngerasa kayak gitu? Kalau misalnya kayak di contohnya ya di drama Korea, itu misalnya kayak karakter pernah nonton Hospital Playlist nggak? Pernah? Nggak pernah ya? Itu tuh kayak misalnya si karakter apa ya, lagi contohnya yang terkenal banget, apa sih yang apa anak-anak zaman sekarang yang suka karakter yang paling diingat, coba drama Korea? Song Joong Ki yang gimana? Descendant of the Sun. Oh gitu. Terus ada lagi nggak contoh yang lain? Oh, Dio EXO ya? Siapa sih? Moon Lovers aku nggak nonton sih. Yang mana sih? Oh, Queen of Tears. Ya Allah, itu jadul banget, itu menandakan usianya. Menandakan usia banget. Queen of Tears, si karakter yang laki-laki ya? Atau yang mana? Oh, ini atau ini, nonton ini nggak? Apa ya yang terkenal banget? Itu dari banget. Hometown Cha-Cha-Cha nonton nggak? Pada nonton nggak? Ya Allah, ya Allah. Itu itu yang Kim Seung Ho nggak nonton? Oh, yang contohnya ini aja deh, berarti sulit ya aku mencontohkannya. Mungkin Hospital Playlist, masa nggak ada yang nonton sih Hospital Playlist? Nonton ya? Nah, Hospital Playlist misalnya kita contohnya Lee Ik Jun, karakter Lee Ik Jun. Nanti kalian kalau belum pernah nonton Hospital Playlist, nonton deh Hospital Playlist. Lee Ik Jun itu karakternya jadi dari gerak-geriknya, bukan cuma karakternya aja dia kayak baik hati, lucu gitu, tapi gestur segala macam tuh, oh iya ini tuh kayak Lee Ik Jun banget gitu. Kita kayak kerasa banget gitu karakter itu tuh kayak udah apa ya, kayak udah terasa akrab banget sama kita. Oh kalau kayak gini tuh Lee Ik Jun. Terus di Hospital Playlist tuh menurut aku karakternya semuanya well crafted. Jadi kita kayak semua karakter tuh punya ciri khas. Bahkan cara mereka kayak gitu, apa sih namanya, kayak
berkeluh kesah kayak menghela nafas itu juga kayak terasa beda gitu setiap karakternya itu. Dan menurut aku karakter penokohan yang baik itu di film atau drama itu yang seperti itu gitu. Jadi kayak bener-bener kelihatan banget ciri khasnya, nggak seperti yang kita lihat di drama Korea yang lain. Kayak misalnya yang menurut aku kadang ada drama Korea yang misalnya nih yang umum aja ya, misalnya karakternya tuh kayak cowok kaya, terus CEO perusahaan gitu, terus dia kayak jutek gitu. Lah kayak gitu-gitu tuh kan udah umum banget gitu, ciri khasnya apa? Dia itu karakternya yang membedakan dia sama karakter pria tampan CEO yang lain-lain itu apa? Kadang tuh semuanya terasa sama gitu. Makanya kadang kayak nonton drama-drama romantis komedi yang kayak gitu tuh kadang agak membosankan karena menurut aku karakternya itu kurang gitu, terlalu umum gitu. Yang kedua, ditulis dengan baik. Terlihat dari penokohan yang kuat, plot dan dialog yang menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, terutama teman-teman yang suka baca buku fiksi, itu pasti kalau nonton film atau drama itu pasti kerasa banget. Maksudnya kayak pas nonton itu ini apa sih gitu, kayak kalau misalnya nggak ditulis dengan baik itu terasa banget di kita gitu. Kayak dialognya monoton atau enggak terlalu klise dia obrolannya itu gitu. Beda dengan yang ditulis dengan baik, itu tuh bisa kayak benar-benar bikin gripping gitu. Kita pengen nonton dari awal sampai akhir dan kita menyimak karena dialog-dialognya tuh menarik, nggak mainstream, dan kayak jalan ceritanya juga nggak harus selalu kayak banyak plot twist kayak gini-gini gitu, nggak harus. Cuman biasanya pasti bikin penonton itu pengen nonton terus gitu. Jadi kita nonton karena emang ceritanya bagus, bukan karena kita kayak lihat aktornya ganteng, aktrisnya cantik gitu, nggak sekedar kayak gitu. Itu menurut aku sangat terasa kalau misalnya drama itu ditulis dengan baik atau enggak. Terus acting yang meyakinkan, ini udah pasti sih. Jadi kayak si aktor itu bisa bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh si karakter yang dia mainkan ke penonton itu dengan baik. Terus yang keempat itu logis, tidak menghina intelektualitas, tidak meremehkan intelektualitas penonton. Karena ada loh drama atau film yang kayak begitu. Jadi kayak tiba-tiba secara ajaib gitu, misalnya sakit parah gitu, terus dipaksain happy ending. Pernah nggak nonton kayak gitu? Kayak endingnya tuh kayak dipaksain banget gitu, tiba-tiba kayak kok tiba-tiba dia sembuh, emang gimana ceritanya gitu. Katanya kan dia sakit parah, kayak dipaksain banget untuk happy ending gitu. Itu ada banget drama-drama Korea yang kayak begitu, dan kayak aduh malesin gitu. Kadang juga kayak drama fantasi yang mereka kan pakai logika sendiri dan ada kayak sebab akibat, dan logika yang dipakai di situ tuh kadang nggak konsisten gitu. Drama fantasi sih juga ada yang kayak gitu. Terus kayak kalau pernah nonton Startup, ada yang pernah nonton nggak? Drama Korea Startup itu, menurut aku, nggak pernah nonton ya? Pernah kan? Itu contoh yang menurut aku dia meremehkan intelektualitas penonton, karena kayak awal-awal bagus tuh menurut aku Startup ya, kayak dari episode 1 sampai 4 itu kayak wah ini kayak promising banget, bagus gitu, kayak menjanjikan banget nih bakal bagus ke belakang. Ternyata enggak. Jadi kayak setelah episode 7 ke atas tiba-tiba kayak aku tuh sering banget bahas ini sama teman-teman. Jadi kayak si penulisnya tuh kayak udah males gitu menulis cerita tentang startupnya, jadi fokus tiba-tiba sama romansnya si pemeran utama cewek dan cowoknya itu. Jadi fokus sama romansnya, udah nggak ada lagi tuh sesuai judulnya Startup itu, udah ceritanya nggak ada. Jadi kayak ada loophole di situ di ceritanya itu. Tiba-tiba dalam waktu 2 tahun si cowok yang awalnya miskin ini tiba-tiba jadi kaya raya, tiba-tiba naik mobil sport yang harganya miliaran, dan itu nggak masuk akal sama sekali. Sampai dulu tuh aku inget waktu rame-ramenya drama itu, beberapa pendiri startup di Indonesia tuh sampai komen, karena mereka udah bertahun-tahun startup terkenal, itu juga nggak bisa sekaya si pemeran utama itu. Dan itu menurut aku kayak nggak diceritakan bagaimana prosesnya, tiba-tiba aja si pemeran utamanya jadi kaya gitu. Dan ini akhirnya aku nggak sampai selesai nonton itu, karena menurut aku ini apa sih, kayak banyak loophole dan penulisnya kayak udah
males gitu bikin cerita yang bagus yang sesuai dengan premis awalnya, yaitu tentang startup ini, walaupun emang ada bumbu romance-nya, tapi akhirnya nggak balance gitu, jadi banyakan romance-nya. Terus yang kelima, ending yang memuaskan. Ending yang memuaskan ini nggak selalu harus happy ending, jadi kayak kadang apa ya, kayak open ending gitu, itu kita juga terasa puas kok kalau emang sesuai dengan kayak filmnya dari awal sampai akhir bagus, nggak harus happy ending pun kita akan kayak ngerasa kayak ya emang udah seharusnya begitu sih endingnya gitu. Nomor 6, membuat penonton terkesan dan tidak mudah melupakan. Ini drama Korea itu kan dalam 1 tahun itu sekarang itu yang diproduksi tuh banyak banget. Jadi kayak hampir tiap bulan tuh pasti ada drama Korea baru gitu. Dan itu nggak cuma 1, 2, kadang ada 3 drama Korea di bulan yang sama gitu yang tayang. Tapi kita nonton banyak drama Korea, tapi mungkin yang kita selalu inget dan bisa kita ceritakan detail dan adegan-adegannya ada yang kita inget, tokoh-tokohnya kita inget, itu tuh nggak banyak gitu. Kayaknya mendingan yang tadi. Dan tokoh-tokohnya ya kan, mendingan yang ini deh. Jadi drama Korea yang bisa kita inget terus itu tuh menurut aku nggak banyak. Jadi ada yang drama Korea yang kita nonton, pas nonton itu kita kayak ih bagus ya gitu, tapi habis gitu kita move on ke drama Korea yang lain kayak ya udah lupa gitu kan. Ada kan drama Korea yang seperti itu, terus kayak kita udah lupa aja gitu sama ceritanya karena kita udah move on ke yang lain. Tapi ada drama Korea yang kita nonton, setelah nonton tuh aku udah selesai sih, dan susah banget untuk bisa move on ke nonton drama Korea lain tuh kayak aduh kok kayaknya nggak mood karena aku belum bisa move on nih dari drama Korea yang sebelumnya gitu. Pasti ada drama Korea yang berkesan banget kayak gitu kan buat kita. Terus yang terakhir itu award winning, jadi menang award. Itu menurut aku juga karena biasanya drama-drama Korea yang menang award itu memang bagus gitu. Jadi aku selalu merhatiin terutama dari penulis dan sutradaranya, dia pernah menang award apa enggak gitu. Karena kalau misalnya dia pernah menang, skenarionya pernah menang, atau sutradaranya pernah menang, itu biasanya emang bermutu. Jadi kayak yang pertama aku lihat itu pasti kayak penulisnya sama sutradaranya. Yang pertama penulisnya dulu sih, karena nggak semua penulis itu bisa bikin drama Korea yang punya ciri khas gitu. Karena drama Korea itu banyak banget dan banyak yang ceritanya tuh umum banget gitu, yang kayak kalau kita nonton tuh kayak mereka kan panjang banget ya, dan waktu kita juga nggak banyak gitu. Jadi kayaknya untuk ngikutin semua drama Korea 16 episode itu kayak kita punya waktu nggak sih sebenarnya gitu, buang-buang waktu nggak sih ini kalau aku nonton lanjutin ini gitu. Makanya penting sih buat aku lihat dulu penulisnya siapa, baru setelah itu sutradaranya, baru setelah itu aktor-aktrisnya. Karena kalau udah skenarionya oke, sutradaranya oke, biasanya mereka milih aktor-aktrisnya sesuai karakter yang ada di situ tuh nggak sembarangan juga. Jadi pasti nanti secara keseluruhan drama itu bagus. Dan yang bagus, emang nggak bisa? Yang bagus nggak bisa. Yang bagus belum tentu populer, yang populer belum tentu bagus. Karena kalau di Indonesia tuh kadang ada drama yang biasa aja, tapi tiba-tiba kayak booming banget gitu. Tapi ada yang bagus-bagus, yang beneran bagus, yang menang award segala macam, yang di Korea tuh terkenal banget. Tapi di sini tuh kurang ada gaungnya gitu. Jadi bagus belum tentu populer, populer tuh belum tentu juga bagus. Tapi ya nggak apa-apa juga ditonton. Kan kita nonton kadang buat hiburan aja ya. Terus ini award yang paling bergengsi di Korea. Ada Baeksang, Blue Dragon, sama Drama Awards masing-masing stasiun TV kayak SBS, Drama Awards, KBS, gitu-gitu. Mereka biasanya setiap stasiun TV itu mereka bikin ajang penghargaan setiap tahun. Tapi yang paling bergengsi kalau untuk serial itu Baeksang sih. Kalau menang Baeksang skenario atau
drama terbaik, skenario terbaik itu udah pasti harus nonton. Nah ini ada judul-judul drama Korea yang wajib ditonton setidaknya sekali seumur hidup. Ini versi aku dan kebetulan drama-drama yang aku sebutin ini yang harus ditonton setidaknya sekali seumur hidup ini, menurut aku dia memenuhi kriteria yang ini tadi. Halo, nggak bisa. Halo, nyala. Coba matiin, nyalain. Halo, nggak bisa, Roy. Nah, ini tuh ya dramanya, judulnya. Nah, ini dia memenuhi kriteria-kriteria ini. Jadi dia menang award juga. Pokoknya dari 1 sampai 7, ini adalah drama-dramanya. Ini untuk yang genre slice of life, ada My Mister. Pernah nonton nggak My Mister? Menurut aku My Mister ini salah satu masterpiece drama Korea. Kalian harus nonton banget, ini bagus banget. Dia menang Baeksang untuk drama terbaik tahun 2018 atau 2019 itu, dan penulis skenario terbaik. Jadi screenplay-nya dia menang juga. Ini bagus banget, bagus banget. Terus Reply 1988, ada yang pernah nonton nggak? Pernah kan? Itu juga, iya, ini kalau misalnya kita nonton, mau kasih contoh yang karakter-karakter yang well crafted, yang penokohannya kuat, Reply 1988 ini, kalian inget gak kayak karakter-karakter kayak si Jungpal, si Choi Taek, itu kan kayak punya ciri khas banget kan masing-masing karakter, bahkan kayak ibu-ibunya itu beda-beda gitu karakternya, mereka sama-sama cerewet semuanya gitu, ibu-ibu itu seperti ibu-ibu Korea yang ada di film-film, tapi setiap ibu-ibu di situ tuh punya ciri khas sendiri gitu, karakternya nggak sama walaupun sama-sama cerewet. Kalau kita perhatiin tuh penokohannya bagus banget. Dia itu juga yang nulis Hospital Playlist. Jadi kalau kalian suka Reply 1988, pasti suka nonton Hospital Playlist karena setipe banget. Dan karakter-karakternya juga oke banget. Penulisnya sama, sutradaranya sama. Reply 1988 dan Hospital Playlist itu penulisnya sama, sutradaranya sama. Terus My Liberation Note, nonton nggak? Nggak nonton. My Liberation Note itu slice of life juga. Penulisnya sama dengan My Mister. Jadi cuman menurut aku dia lebih ada rock, lebih gimana ya? Harusnya sih dia lebih ngepop sih menurut aku. Aku kaget juga sih kalian belum nonton My Liberation Note karena kayaknya dia dulu lumayan booming loh itu My Liberation Note. Yang main si ceweknya itu Kim Ji Won. Harusnya dia bisa membuat drama ini terkenal ya di Indonesia. Ini penulisnya sama, My Mister dan My Liberation Note ini, dan bagus banget. My Liberation Note ini salah satu drama yang setiap habis nonton satu episode, itu aku kayak ngerasa, ih bagus banget sih. Kayak rasanya tuh bagus ya gitu, kayak penulisnya tuh oke banget. Ini penulisnya favorit aku, My Mister, dan ini sama-sama menang screenplay terbaik di Baeksang, My Mister sama My Liberation Note. Cuman My Liberation Note itu dia nggak menang drama terbaik, dia kalah sama apa ya waktu itu? The Glory. Nonton nggak The Glory? Ya, dia kalah drama terbaik sama The Glory. Cuman kalau screenplay dia menang. Terus Dear My Friends. Pasti belum nonton ya? Dear My Friend, ada yang pernah nonton nggak? Ini emang susah sih terkenal di Indonesia karena dia kurang ngepop gitu temanya, karena pemainnya tuh kakek-kakek, nenek-nenek semua gitu. Cuman dia bagus banget. Ini untuk genre slice of life. Terus ini romance yang harus ditonton setidaknya sekali seumur hidup. Apa? Halo? Ya, bisa. Ini ada yang pernah nonton nggak judul-judul ini? Apa pasti ini ya, Crash Landing on You ya? Sama apa? Because This Is My First Life. Ya, itu bagus sekali. Terus
It's Okay That's Love. Enggak ya, karena dia jadul sih. Tapi ini bagus banget. Menurut aku, apa ya, kayak semacam gold standarnya drama Korea. Mungkin zaman sekarang itu kan kayak lagi orang-orang mulai sadar ngomongin tentang kesehatan mental ya. Beberapa tahun terakhir lah, terutama anak-anak muda gitu. Kesehatan mental tuh orang-orang udah mulai sangat aware gitu. Dan ini It's Okay That's Love ini udah ngebahas itu, walaupun dia drama lawas 2014, tapi dia udah ngebahas itu dan bagus banget. Kalian harus nonton It's Okay That's Love. Kayaknya sih kayak di Netflix ya atau di streaming legal itu dia agak sulit sih, tapi ada kok, cari aja pasti. It's Okay That's Love itu bagus banget, romcom yang paling apa ya, kayak gold standard romcom sih. Terus yang kedua ada Another Miss Oh. Ada yang pernah nonton nggak? Enggak ya. Ini penulisnya sama kayak My Mister dan My Liberation Notes. Cuman ini genrenya dia romantic comedy dan jadinya bagus banget. Si penulis itu nulis drama romance kayak gini. Kayak sebenarnya ceritanya premisnya tuh biasa aja gitu, cuman karena kayak ditulis dengan baik, terus ceritanya mengalir dengan baik dan kayak plotnya oke gitu, jadinya ini bagus banget si Another Miss Oh ini. Si pemeran utamanya dua itu dia menang best couple, pasangan terbaik di SBS Drama Award. Terus Because This Is My First Life ini bagus juga. Dia romance slice of life gitu dan ceritanya agak halu-halu gitu ya, kawin kontrak dan kayak akhirnya saling jatuh cinta beneran ya, biasalah kayak ceritanya itu seperti kayak klise banget, cuman dia bagus banget. Ternyata bagus banget. Terus Crash Landing on You pada nonton kan ya? Hah? Iya pernah kan? Nonton dong. Masa nggak nonton sih, mereka kan menikah beneran gitu di dunia nyata. Terus itu ada When the Camellia Blooms. Nonton nggak When the Camellia Blooms? Itu drama romance, ada thrillernya, slice of life juga, dan lucu juga. Bikin nangis, lucu, ada thrillernya, pokoknya ini drama lengkap banget. Sekarang itu dia penulisnya bikin drama yang lagi ongoing, yang Park Bo-gum, tahu nggak? Apa sih judulnya? When Life Gives You Tangerines ya. Ini tuh vibe filmnya sama kayak film yang sekarang gitu, yang drama yang si Ayu itu sekarang. Karena penulisnya sama dan menurut aku ini bagus banget. Kalau kalian nonton When Life Gives You Tangerines dan kalian suka, kalian juga harus nonton itu. Terus ini thriller, ada yang pernah nonton nggak ini? Stranger ini, dia ada 2 season ya, season 1 dan season 2, semuanya bagus. Jadi kayak, kenapa sih aku kayak, sebenarnya thriller Korea tuh banyak ya, cuman gara-gara aku nonton ini, sejak aku nonton drama ini, itu entah kenapa thriller Korea lain tuh jadi kayak biasa aja gitu, karena kalau misalnya kita nonton film thriller misalnya ada yang dibunuh, jadi kayak ceritanya ada yang dibunuh, terus kita kayak dibikin penasaran siapa sih pelakunya gitu, motifnya apa gitu, udah gitu kan, jangan dibikin penasaran, ada plot twist segala macem gitu, udah biasa lah, jadinya kayak setiap ada plot twist itu kita nggak kaget gitu. Cuman kalau drama ini tuh dia beda, dia ini menang Baesang juga untuk drama terbaik, aktor terbaik, terus screenplay-nya juga menang. Skripnya juga menang dia. Ini tuh Stranger ini menurut aku kenapa dia bagus banget, beda sama thriller Korea yang lain. Karena kalau thriller Korea lain, seperti aku bilang tadi, kayak kita disuruh nebak pembunuhnya siapa, motifnya apa. Kalau ini tuh kasusnya tiba-tiba banyak dan kita kayak disuruh mikir sendiri, bahkan disuruh mikir ini kasusnya apa sih, maksudnya kayak kita disuruh ngapain, itu juga mikir gitu, maksudnya kayak sebenarnya kasus utamanya itu apa, yang dicari itu apa, itu kita juga kayak
eh, nggak sederhana drama Korea yang lain gitu. Kalau misalnya di Korea ini judulnya, aku lupa judul asli Koreanya, cuman kalau diterjemahin secara literal itu dia judulnya Secret Forest kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya internasional dia judulnya jadi Stranger, cuman secara literal kalau dari bahasa Korea tuh sebenarnya judulnya dia tuh Secret Forest. Jadi kayak hutan rahasia, karena emang ceritanya tuh kayak penuh rahasia. Kasusnya apa, kita disuruh mikir, apalagi pemecahannya gitu. Ini tuh kayak gold standard thriller Korea. Jadi kayak kalau udah nonton ini kayaknya thriller yang lain tuh jadi kurang menarik gitu. Nah, ini yang underrated. Ada yang pernah nonton nggak? Apa? Prison Playbook. Ya pasti udah pernah nonton. Terus di melodramatic itu ringan banget tapi bagus sih si di melodramatic itu. Dan kalau Edge of Youth itu aku yakin kalian di sini kan banyak yang teman-teman di sini banyak yang masih kuliah ya, kuliah awal-awal gitu. Nonton deh Edge of Youth, pasti merasa kayak aduh ini relate banget sih dramanya gitu, apalagi kayak kalian ngekos jauh dari orang tua terus kumpul sama teman-teman itu tuh pasti relatable banget sama teman-teman semua. Aku aja nonton ini pas udah umur 30-an dan kayak jadi kangen masa lalu gitu, jadi inget-inget masa muda karena aduh relatable banget gitu si Edge of Youth ini. Nah udah, oke, terima kasih atas perhatian. Sekarang apa? Terima kasih kepada Kak Risa atas pemaparan materinya. Dan sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Kak Risa. Jadi gini Kak Risa, saya juga pecinta drama Korea, beberapa drama Korea saya sudah nonton, satu dan host, Oh ya. speaker juga, selebriti sama taksi driver. Dan gini Kak Risa, ketika saya sering kali menonton drama Korea, terkadang ketika saya hendak menyapa orang lain, saya itu mengikuti budaya mereka, budaya artis-artis Korea dengan menundukkan kepala, begitu Kak Risa. Dan sedangkan budaya masyarakat Indonesia itu adalah salam, sapa, dan senyum Kak Risa. Nah, pertanyaannya Kak Risa, apakah dengan kerepekan saya menundukkan kepala mengikuti budaya artis-artis Korea itu merupakan pengaruh fenomena drama Korea itu pengaruh positif terhadap kebudayaan kita ataupun bahkan termasuk pengaruh negatif terhadap kebudayaan kita. Dan jika memang termasuk pengaruh negatif, bagaimana cara menyikapinya Kak Risa? Mungkin bisa disini. Kalau menurut aku itu positif-positif aja ya, karena kan kita nyapa orang itu aja, kita mau nyapa orang dan beramah tamah dengan orang itu entah bagaimanapun caranya itu kan udah hal baik kan, gitu. Menurut aku sih baik-baik aja sih, oke-oke aja. Yang kurang itu seperti misalnya kita nyontoh mungkin apa ya, menurut aku yang kurang positif itu dari ini sih, kayak kebiasaan kayak standar fisik sih kalau Korea tuh yang kurang menurut aku, kayak itu tuh negatif sih kalau misalnya kita bawa ke sini gitu. Kayak di Korea tuh kan kayak mereka tuh standarnya tinggi banget dan kayak itu standar kecantikan tuh kan sebenarnya sesuatu yang bias ya, dan itu kayak mereka kayak harus kurus terus tirus, hidungnya mancung ya, dagunya lancip gitu. Itu sampai banyak orang yang kayak pengen oplas kayak pengen kayak artis Korea, dan itu kayak udah mempengaruhi alam bawah sadar gitu standar kecantikannya. Itu menurut aku salah satu negatifnya sih. Baik Kak Risa, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Selamat malam, baik, terima kasih atas waktunya diberikan kesempatan berbicara bertanya. Saya ingin menanyakan tentang kriteria drama Korea, yang mana
kaum saya, khususnya teman-teman saya sendiri itu amat sangat bingung membedakan antara Korea, Jepang, sama Cina. Nah, dan yang sekarang yang lagi populer di kalangan sekarang itu, entah itu termasuk Korea atau Jepang atau Cina, itu drama yang didubbing Indonesia, yang alurnya seperti itu saja. Dan itu kaum saya itu sangat menikmati sampai hafal gitu. Oh, drama Cina ya? Kayaknya ya. Dari awalnya dikira miskin sampai kaya itu yang alurnya. Ya seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu, kriterianya seperti apa? Kalau Jepang seperti apa, Cina seperti apa? Gitu. Mungkin kaum saya itu lebih penikmat Jepang kayaknya ya. Terima kasih. Benar. Kamu yang suka drama apa sih? Judulnya coba contohnya. Judulnya ini pamanku pacarku gitu. Itu yang di Indonesia itu. Apa? Iya, terus judulnya apa? Ya, terima kasih. Hah? Astaga, ada ya? Perkenalkan sebelumnya nama saya Rahman. Oh, iya. Ini dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu pertanyaannya. Oh iya. Jawab apa? Sebelumnya sekedar informasi, sebagai penambahan, itu untuk negara Korea Selatan sendiri merupakan negara yang miskin secara geografis. Karena kenapa? Karena 70% pegunungan dan secara tanah dia tidak mendukung untuk sistem pertanian. Selanjutnya, pertanyaan saya yang pertama adalah di Korea standar kecantikan dan ketampanan mungkin tinggi ya. Yang ingin saya tanyakan dan ingin saya mengetahui jawabannya dari dulu itu adalah lebih dulu mana standar kecantikan di Korea yang tinggi, drama, atau memang di drama Korea dulu baru standar kecantikannya naik, atau sebelum drama Korea viral sudah tinggi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata mbaknya sendiri, di Indonesia drama semacam drama Korea itu tidak terlalu laku, dan kenyataannya memang begitu. Secara strategi kita mengetahui bahwa strategi umum di belahan dunia itu ATM, amati tiru modifikasi. Dan mengapa di Indonesia itu tidak terapkan hal tersebut? Mungkin ada beberapa saran dari mbaknya yang sudah mengamati lebih lanjut tentang drama Korea. Terima kasih. Saya mau nanya, mancing aja sih. Saya bukan pecinta Korea sebenarnya. Cuma saya nonton beberapa kali, saya nonton gitu kan, terus akhirnya nonton juga. Tadi kan Risa banyak menyinggung buruknya sinetron Indonesia ketimbang drama Korea. Sebenarnya pada tahun 90 itu ada sih menurut saya beberapa sinetron yang cukup bagus gitu. Misalnya Keluarga Cemara gitu kan ya. Oh iya iya. Keluarga Cemara yang diangkat dari novel Aswilo Wiloto. Di situ ada tokoh abang dari Adi Budi, itu memang cocok banget jadi orang susah gitu kan. Terus sampai si emaknya ini panggilan bisa diganti 3 kali pemerannya, mulai dari siapa itu Lia Waroka ya. Lia Waroka, kemudian Novia Holopaking, sampai ini ke Putri itu. Dan itu menurut saya bagus ya, karena dia berbeda dengan sinetron yang lain. Sebenarnya ada juga deh tahun 98 kira-kira ada sinetron itu
mungkin Risa juga pernah menonton ya sinetron judulnya Air Mata Ibu. Itu Oh, yang yang Pak. narasiin sama tabur perempuan. Itu Iya, 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 iya. berbeda karena settingnya bukan di Jawa. Biasanya kan Jakarta, kemudian Sunda, Jawa. Dia settingnya di etnisnya itu etnis Batak. Iya, iya, Yang ingat. anaknya Joshua itu loh. Kemudian ada Vera Yunia, kemudian Gunawan. Itu menurut saya beberapa sinetron. Cuma masalahnya dia overrated ya. Dia menjual air mata. Itu yang mungkin setelah dipikir-pikir ini kok jual kesedihan gitu sinetron ini. Dan menurutku sinetron di Indonesia itu agak ini ya, akhirnya pada tahun 2000-an aku mikirnya sinetron Indonesia itu tidak orisinal, tidak ori-ori amat ya. Karena apa? Karena memang banyak pengaruh dari luar. Contohnya tadi Risa misalnya sinetron dari Meksiko, telenovela gitu kan ya. Itu kan sebenarnya mempengaruhi banget bagaimana bentuk sinetron di Indonesia. Benar banget. Ya, Risa nonton telenovela yang diperankan oleh Thalia, yaitu Mariala Del Barrioso, kemudian Rosalinda Ayamo, kemudian apa lagi itu Marimar, di mana si cewek ini. Nah ini sebenarnya menurutku kemiripannya Risa. Itu ada Cinderella kompleks gitu. Benar. Misalnya sinetron Indonesia, telenovela dan juga drakor. Kalau kita nonton Thalia kan biasanya dia miskin banget nih dan dia dapet cowok yang berbadan kekar gitu kan. Fernando Colunga, Fernando Cario, Eduardo Capetio dan sebagainya itu. Dan akhirnya saya mikirnya begini Riz, akhirnya saya mikirnya bahwa wah jangan-jangan ini benang merah. Ini memang sama semua antara sinetron Indonesia, drama Korea sama telenovela. Itu sebenarnya ada nggak sih misalnya drama Korea, karena aku kan nggak tahu yang memang keluar dari Cinderella Complex, karena yang ku tonton drama Korea itu Cinderella Complex, Boys Before Iya, Flower, betul. Full House. Sebelumnya juga ada misalnya meskipun bukan dari Korea tetapi dari Taiwan, misalnya Meteor Garden di mana Sancai suka sama siapa tuh namanya? Iya, itu sebenarnya Boys Over Flower itu sama Meteor Garden sama. Iya, kan sama, dan itu dari komik Jepang. Iya, dari komik Jepang. Dan di Indonesia itu diadaptasi jadi sinetron yang main Leoni zaman dulu, ingat iya, gak sih? itu kalau nggak salah judulnya Siapa Takut Jatuh Cinta. Ya Allah, ya bener banget. Leoni, Indra L. Bruckman, kemudian Jonathan Frizzy, Steve Jadid. Manuel dan sebagainya. Itu Risa boleh mungkin Risa menanggapi bahwa saya pikir itu Cinderella Kompleks itu. muncul di mana-mana. Iya benar. Dan apakah itu menurut Risa bagus gitu kan Cinderella kompleks itu? Karena kan Full House sendiri gue pikir agak Cinderella. Iya, kompleks, agak. meskipun ceritanya tentang kawin kontra nikah tunggal gitu. Iya. Itu kan ya itu kira-kira kepanjangan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dengan antusias, dan saya akan membacakan ulang pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Mas Rudi. Jadi katanya gini kan, menurut Mas Rudi, bagaimana cara membedakan Korea, Jepang, dan Cina? Itu kriterianya bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua dari Mas Firman, jadi negara Korea itu merupakan negara miskin secara geografis. Pertanyaannya, lebih dulu mana standar kecantikan dan ketampanan yang tinggi, lebih dulu drama atau realitanya gitu. Dan pertanyaan yang kedua, drama Korea tidak terlalu laku, dan mengapa di Indonesia itu tidak mengalami hal tersebut. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Kuya, jadi menurut beliau sinetron di Indonesia itu kebanyakan sama dengan drama Korea. Nah, menurut Karisa itu tanggapannya bagaimana? Mungkin Karisa bisa menjawab. Iya. Sebelumnya mohon maaf ya, saya minta waktu sebentar mau angkat telepon. Halo. Bawa ke sini aja, sama bawain gendongan.
Bawain gendongan. Bawain gendongan. Bawain gendongannya. Ya udah, iya. Ini mohon maaf ya, karena saya punya bayi dan anaknya nangis, jadi mungkin bentar lagi jawab pertanyaan sambil gendong anak. Dia lagi OTW ke sini. Pertanyaan yang pertama dari Mas Budi ya. Budi. Itu aku udah googling sih, itu pamanku, pacarku ya. Itu sekarang entah kenapa aku nggak mengamati ini, cuman temen-temen terutama kayak bapak-bapak suaminya teman-temanku itu entah kenapa juga pada nonton itu short drama itu kan drama episodenya sedikit ya, satu episode sedikit jadi kayak mungkin tuh kayak pelepas penat gitu dan ceritanya kayak halu banget gitu kan. Iya benar, itu drama Cina dan itu entah kenapa emang populer di kalangan bapak-bapak akhir-akhir ini. Itu sebuah fenomena sih menurut aku, dan itu yang bikin kayak gitu, yang bikin drama model begitu cuman Cina, mainland China aja itu yang bikin drama kayak gitu. Drama Korea sama drama Jepang nggak ada. Itu sebuah fenomena sih, tapi nggak apa, dinikmati aja walaupun mungkin dia nggak masuk kriteria sebuah tontonan yang bermutu, tapi setidaknya itu oke lah untuk pelepas penat ya. Emang kita kadang orang tipe penonton kan berbeda-beda ya. Ada yang nonton untuk kayak cari inspirasi, atau kalau kita nonton film tayangan yang bagus itu kan kita kayak ngerasa kayak senang gitu, terinspirasi dan kayak puas gitu. Ada hiburan yang bagus, bermutu gitu. Tapi ada juga orang yang nonton cuman buat ketawa-ketawa atau buat pelepas penat, seneng-seneng aja. Itu ya nggak apa-apa sih, itu kan kayak setiap orang beda-beda, dinikmati aja lah. Itu emang fenomena baru sih, bapak-bapak suka nonton short video. Itu aku heran juga, dan ternyata satu orang temenku cerita suaminya tiba-tiba nonton drama Cina yang short, satu episode aja singkat banget, terus tiba-tiba teman-teman yang lain juga iya suamiku juga hari nonton itu, dan itu ceritanya halu banget gak jelas, tapi itu kayak populer banget. Itu fenomena baru sih. Terus pertanyaan kedua, oh iya, standar kecantikan. Kalau kita perhatiin drama Korea yang jadul-jadul itu, muka orangnya tuh masih asli-asli. Jadi kayak bener-bener yang ada di TV itu kayak zaman dulu itu, kayak yang di Autumn in My Heart itu wajahnya ya emang aslinya begitu gitu. Dan emang makin kesini emang makin banyak pemeran-pemeran Korea itu yang mukanya jadi mirip-mirip gitu loh. Entah kayak mungkin klinikoplasnya karena standarnya mirip gitu, standar kecantikannya mirip gitu, jadinya banyak yang pada mirip-mirip. Tapi kalau zaman dulu awal tahun 2000-an, kalau kita lihat Full House, si pemeran utama itu kan dia sipit banget ya, dia nggak double eyelid gitu, matanya kayak sipit banget lah gitu. Itu dan itu laku gitu dia di zaman itu gitu. Terus mungkin ada yang nonton Stranger tadi, pemeran utamanya itu si Cho Seung-woo, itu dia udah main drama Korea tuh dari tahun 90-an. Dan dia juga nggak ganteng kan wajahnya, maksudnya untuk standar aktor Korea zaman sekarang dia itu ya nggak cakep gitu, walaupun ya mungkin dia karismatik, menarik, cuman dia ya nggak sesuai dengan standar sekarang. Tapi dia udah main drama Korea tuh dari film dan drama tuh dari zaman dulu banget gitu. Jadi emang lebih dulu standar kecantikan itu muncul, makin kesini makin ada gitu. Jadi kalau ada satu drama Korea yang menurut aku wajib ditonton, tapi aku lupa nggak masukin, Sky Castle. Ada yang pernah nonton nggak? Itu tuh nunjukin banget betapa kompetitifnya orang-orang di Korea itu dari segi pendidikan. Jadi kayak harus banget nih masuk universitas top 3 universitas di Korea gitu. Terus pokoknya kayak sumber daya kamu untuk jadi orang sukses di Korea tuh standarnya bukan cuman harus pintar, tapi juga harus secara fisik tuh menarik gitu. Makanya di Korea itu laku banget yang namanya operasi plastik itu. Setidaknya operasinya itu double eyelid itu kayak udah dianggap bukan operasi lah, kayak udah saking umumnya orang Korea melakukan double eyelid, jadi biar matanya lebih belau gitu. Itu sih. Dan ya begitu, udah cukup jelas nggak atau ada yang kurang? Mana tadi yang nanya? Iya, udah. Oke, terima kasih. Terus yang ketiga,
ada pertanyaan dari Loyan, Cinderella Complex itu kayak jadi benang merah antara telenovela dan drama-drama yang ada. Tapi itu karena referensimu tuh agak jadul, Roy. Jadi emang di tahun 2000-an itu drama-drama Cinderella Complex itu emang populer banget. Jadi entah kenapa ya, kayak mungkin karena perempuan-perempuan zaman dulu tuh masih kayak pengen punya suami kaya ya, walaupun zaman sekarang masih ada yang begitu. Cuman maksudnya dulu itu kayak perempuan itu lebih banyak yang tidak mandiri, tidak punya pendidikan yang baik. Jadi salah satu yang keinginan mereka yang bisa menghibur itu ya dapat suami kaya gitu. Dan itu tercermin dari drama-drama, film-film serial yang populer di tahun-tahun 90-an dan 2000-an awal itu. Full House juga agak Cinderella Complex, cuman dia nggak yang seperti Boys Over Flower yang kayak bener-bener apa cewek miskin banget terus direbutin cowok-cowok kaya. Itu emang tahun-tahun segitu drama tema-tema begitu emang populer banget. Cuman karena makin kesini budaya orang kita sendiri dan di Korea juga udah berubah gitu. Perempuan-perempuan udah kayak lebih melek dengan pendidikan dan kayak kemandirian finansial. Jadi itu tuh udah semakin kayak out of date gitu loh tema-tema itu, walaupun masih ada sampai sekarang yang begitu gitu. Dan karena makin kesini juga penontonnya makin pinter-pinter, jadi itu udah nggak begitu populer lagi. Dan sebenarnya ada drama-drama yang aku sebutin tadi itu, Roy, itu yang agak-agak Cinderella Complex itu cuman si Full House aja, tapi yang lainnya tuh enggak. Karena itu kayak udah bener-bener drama yang lebih kekinian gitu loh, dan temanya tuh sangat beragam. Kalau yang aku sebutin tadi itu udah kayak, kalau ngomongin Cinderella Complex tuh kayak itu udah masa lalu gitu, jadul banget. Walaupun emang sampai sekarang masih ada sih yang begitu, tapi nggak senorak zaman dulu gitu, yang kayak pengen banget dapet suami kaya, terus kayak nggak sejelas itu gitu. Walaupun percintaan beda kasta itu emang selalu menarik sih sebenarnya. Bukan Cinderella Complex-nya, kalau makin kesini tuh aku lihat bukan yang perempuan pengen cowok kaya gitu, udah agak berubah jadi kayak percintaan beda kasta lah, si kaya dan si miskin itu emang menarik gitu. Bukan selalu karena pengen jadi orang kaya si laki-lakinya atau si perempuannya, tapi lebih ke perbedaan cara hidup itu gitu yang ditekankan. Kalau sekarang misalnya percintaan beda kasta tuh bukan materinya lagi, bukan uangnya lagi atau kekayaannya lagi yang ditekankan, tapi lebih ke cara hidup dua tokoh itu berbeda karena yang satunya kaya, yang satunya miskin. Jadi itu dibikin cerita yang menarik gitu, karena mereka punya latar belakang yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Lebih ke kayak gitu sih sekarang, bukan ke yang wah kaya nih gitu, kayak bukan yang ke Cinderella Complex yang kayak yang dulu itu udah, menurut aku udah enggak sih gitu. Terus kalau sinetron zaman dulu itu emang, kalau tadi Masnya nanya drama Korea kenapa, karena drama Korea itu bagus, kenapa kita nggak pakai amati, tiru dan modifikasi. Sebenarnya itu sudah terjadi dulu gitu. Jadi kayak drama-drama Korea atau drama-drama Jepang yang booming itu udah dibikin adaptasinya sinetron Indonesia, dan itu laku gitu. Cuman makin kesini udah sulit kayaknya. Nggak ada lagi yang seperti itu, kecuali bener-bener beli lisensi resmi kayak film apa sih, aku lupa, ada film, oh iya, Miracle in Cell itu. Jadi bener-bener yang kayak dibikin versi Indonesianya dan itu resmi gitu. Jadi bukan nyontek kayak zaman dulu sih, itu nyontek banget sih. Kalau kayak Siapa Takut Jatuh Cinta itu. Udah ya Roy, apa belum jelas? Boleh? Mana ya Sidra? Selanjutnya saya akan membuka
sesi tanya jawab yang kedua, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Halo, selamat malam Kak. Perkenalkan Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya saya nggak begitu penggemar banget sih kalau drama Korea, tapi ada beberapa film drakor itu yang saya nonton, dan saya baru-baru ini yang suka drakor yang pas ada ada drakor diadaptasiin di Indonesia, ada itu judulnya A Business Proposal Oh, iya. yang kemarin sempat kontrak sama apa ya fans drakornya. Nah, yang saya amati itu saya kan sering membanding-bandingkan ya dari drakor sama film Indonesia. Nah, menurut saya tuh emang kalau film Indonesia tuh monoton dan gak terlalu kurang lah gitu. Tapi kenapa ya Kak, kalau pas ada adegan sedihnya itu, kalau di drakor kan saya nggak terlalu ketawa, malah saya lebih ketawa di film Indonesia. Terima kasih. Ini dikumpulin dulu juga. Iya. Cek. Ya, selamat malam. Saya Sebabni. Saya nggak banyak nonton ini ya film yang dipresentasiin tadi. Cuma satu yang saya tonton, Crash Landing on You. Itu saya ingat saya nonton dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Dan itu belum selesai. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya begini. Kan sekarang orang-orang pada nyebut drama Korea gitu ya. Sementara saya lebih suka menonton itu film Korea yang sekali maksudku apa misalkan nih kayak apa ya yang saya terakhir menonton itu ya Past Life misalkan Iya. itu membuat saya berkaca-kaca ya. Apa yang seperti Past Life dan sejenisnya itu apa tidak layak disebut juga sebagai drama gitu? Karena kan kalau kita lihat dari ceritanya kan sebenarnya ya mirip-mirip ya, cuma satunya berseri satunya enggak. Apakah drama Korea itu harus Serial. episode atau tidak, itu pembagiannya bagaimana? Itu aja sih teknis ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, selamat malam Kak. Pertanyaan saya di sini cukup ini ya, mungkin cukup gempar. Apa sih yang membuat kita, karena saya bukan penggemar orang Korea ya, saya bahkan nggak pernah nonton drakor gitu, nggak pernah. Apa sih yang bikin wanita-wanita di Indonesia umumnya tergila-gila sama aktor Korea, terutama cowok-cowoknya gitu ya, selain tampang gitu kan. Maksudnya mereka tuh sampai menurut saya sampai berlebihan ya, karena fotonya sampai dicetak, ditaruh di HP gitu kan, terus dijadikan wallpaper dan segala macam. Apa sih yang men-trigger mereka itu loh, yang bikin mereka itu tergila-gila selain tampang. Bahkan mereka di statusnya saya punya banyak teman yang ini ya, suka sama aktor Korea itu Jungkook gitu-gitu, namanya kan susah-susah ya. Itu sering disebut sama mereka. Ini kenapa gitu? Prestasinya itu apa memang di mana di Korea itu sudah sangat populer atau di mana, atau actingnya udah bagus banget kayak gitu. Ya, terima kasih, itu dari saya. Bentar ya, mau terima kasih. Halo.
Betul ya. Yang mau ngambil buku segera beli buku. Jangan ambil. Lagi libur. Di kafe teladan ya, ambilnya. Sampai sahur bukannya. Oke, makasih sudah menunggu apa? Ada lagi nggak mau nanya? Perkenalkan, nama saya Dini. Dini Kaji. Menurut saya itu pemain drakor itu cantik-cantik dan tampan-tampan. Dan menurut saya standar kecantikan seorang wanita atau seorang pria itu seperti artis Korea. Dengan seperti itu bukan banyak sih, ada sebagian yang menganggap standar kecantikan itu seperti artis Korea dan menghalalkan segala cara untuk cantik seperti artis Korea. Misal kayak Oprah, kayak Tanah Benang. Menurut saya itu lebih ke banyak negatifnya karena membuat kita itu lebih insecure. Pertanyaannya, bagaimana cara kita itu tidak insecure dengan menonton drama Korea? Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dengan antusias, dan saya akan membacakan ulang pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari saudara Ria. Jadi drama Korea itu kebanyakan ada yang diadaptasi ke film Indonesia. Dan ketika Ria menonton drama Korea, ketika adegan sedih, dia tidak terbawa, malah dia lebih terbawa sinetron atau film Indonesia. Dan itu kenapa gitu? Nah, pertanyaan yang kedua dari Kak Asif Abdi. Ada film yang ditonton itu Past Life dan sejenisnya, apakah itu bisa disebut drama Korea? Dan bagaimana kriterianya agar bisa disebut drama Korea? Atau berserial-serial atau berepisode-episode? Dan pertanyaan yang ketiga dari Bahanas. Apa sih yang membuat wanita-wanita Indonesia itu tergila-gila selain tampang dari artis-artis Korea? Begitu. Dan pertanyaan terakhir dari Dini. Menurut Dini itu standar kecantikan Korea itu, standar kecantikan wanita-wanita Indonesia itu seperti artis-artis Korea. Dan mereka kebanyakan menghalalkan semua cara untuk meraih kecantikan itu, standar kecantikan itu. Dan ketika dia menonton drama Korea,
Bagaimana caranya agar tidak insecure ketika menonton drama Korea? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama tadi drama Korea yang di Korea. Ini yang dari Ria tadi itu berarti judulnya kamu membandingkan antara drama dengan judul yang sama ya, versi Korea sama versi Indonesianya gitu kan? Apa yang judulnya bisnis proposal itu kan? Iya, lebih relate sama kamu di yang versi Indonesianya dengan judul yang sama ya. Karena mungkin ya itu tadi sih kayak lebih karena sesama orang Indonesia dan berarti mungkin drama film kan kalau yang diadaptasi Indonesia ya itu mungkin lebih secara budaya dan psikologi mungkin lebih relate karena itu dibikin versi Indonesianya gitu menurut aku ya, kalau menurut aku. Cuman kalau misalnya mau nonton drama Korea yang bikin nangis, kalau romantic komedi, apa yang genrenya romantic komedi emang drama Korea tuh agak kurang sih, kurang membawa suasana yang kayak kita bikin baper sampai nangis itu emang sulit kalau yang genre itu karena kecuali yang ini kalau Pursuing Only enggak dia menurut aku enggak tapi yang When the Camellias Bloom, Because This Is My First Life, terus yang It's Okay That's Love itu pasti nangis sih karena dia nggak seperti romcom pada umumnya. Kalau bisnis proposal itu kayak masih menurut aku masih umum ceritanya, masih yang bukan tergolong yang itu menghibur sih karena itu kan booming ya di sini, tapi bukan termasuk drama Korea yang kayak emang bukan drama Korea yang berat yang kayak secara skenario dan segala macamnya yang oke, yang bagus, yang berkualitas banget gitu menurut aku sih enggak. Cuma dia emang bagusnya itu bisa populer dan menghibur, jadi bagusnya di situ sih gitu. Jadi mungkin karena persamaan budaya tadi, jadi dari sisi psikologi dan budaya jadi merasa lebih relate gitu. Terus yang kedua, definisi drama Korea atau kalau di bahasa Inggris kan itu Korean drama atau singkatannya tuh K-drama kan. Itu memang untuk serial. Jadi serial itu ya namanya drama Korea gitu. Di dalam budaya perfilman itu drama Korea tuh ya udah pasti series gitu. Kalau misalnya yang film gitu itu bukan drama, namanya movie atau disebutnya movie sih kalau di Korea. Jadi kayak itu penghargaannya itu kalau movie itu dia yang Blue Dragon. Walaupun Baeksang ada penghargaan buat movie atau film juga. Itu Blue Dragons itu dia cuma khusus buat movie aja, dan kalau Past Love itu emang bagus banget. Tapi dia sebenarnya bukan produksi Korea, itu dia film produksi Hollywood, cuma dia dan penulisnya juga itu si apa namanya aku lupa. Itu dia sebenarnya juga bukan, maksudnya dia orang Amerika Korea gitu, bukan orang asli Korea, dan itu bukan produksi Korea. Tapi itu emang bagus banget dan itu movie, ya tergolong movie bukan Korean drama gitu. Karena kayak drama itu pasti dia serial yang digolongkan, yang disebut Korean drama itu dalam budaya sekarang itu ya pasti serial gitu. Terus yang dari Anis, yang Jungkook itu bukan aktor, dia itu BTS ya. Dia itu K-pop, dan aku juga sampai sekarang itu fenomena sih kenapa orang-orang yang suka K-pop itu kayak bisa sampai militan itu gitu, banget itu aku nggak bisa relate karena aku nggak seperti itu. Cuman emang kalau yang K-pop itu, K-popers itu emang mereka pada militan sih, kayak yang bela-belain nonton konsernya entah di mana-mana itu juga ada, dan nggak cuma yang BTS aja tapi juga yang penggemar boyband yang lain gitu. Dan prestasinya nggak tahu sih, tapi BTS itu katanya mereka punya kemampuan musikalitas yang tinggi gitu sih. Jungkook itu padahal kalau emang dilihat-lihat dan mereka itu katanya pinter-pinter loh si anggotanya BTS itu. Mereka kayak para jenius
dan berbakat gitu memang. Jadi mungkin nggak tahu lah, mungkin di sini ada penggemar BTS yang lebih tahu dan bisa menjelaskan gitu. Aku juga ngerti sih itu, mungkin secara psikologis mungkin ada yang pernah bikin penelitiannya dicari aja, karena emang terutama K-popers ya, bukan yang fangirling sama aktor ya, karena emang kalau yang K-popers itu emang kayak lebih militan sih aku lihatnya, kayak BTS sampai yang kayak berantem di sosial media, di kolom-kolom komen itu membela idolanya masing-masing, itu ada banget gitu. Dan aku juga itu sebuah fenomena sih. Terus yang terakhir dari Dini, menurut standar kecantikan Korea seperti artis Korea, gimana caranya saat kita nonton drama Korea kita nggak insecure gitu ya melihat kecantikan aktris-aktrisnya? Itu sih menurut aku bukan karena drama Koreanya ya, karena dari kitanya mungkin. Maksud aku kayak sebenarnya kan orang cantik, karena Dini perempuan jadi aku contohnya orang yang cantik ya. Orang yang cantik itu nggak cuma ada di drama Korea kan, maksudnya di kehidupan nyata juga kita kadang ngeliat perempuan gitu, cantik banget gitu. Itu untuk bisa nggak insecure lihat orang cantik, maksudnya yang kayak dia mungkin bikin kita ngerasa kayak ih cantik banget sih, kayak aku tuh kayak kok aku kayak gini aja sih, kayak maksudnya kenapa nggak secantik dia. Itu wajar sih, maksudnya kayak lebih ke ini jadi kayak nggak bahas drama Korea ya, jadi lebih ke penerimaan diri sih. Jadi untuk nggak insecure itu kita harus bisa kayak menerima diri sendiri, menerima keadaan diri sendiri gitu. Cuman aku di sini mungkin bisa relate gitu dengan mungkin waktu masih muda gitu, kita emang kayak gampang insecure lihat orang lain yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih apa daripada kita gitu. Itu wajar sih kalau aku bilang ya. Cuman jangan diterus-terusin aja sih. Yang penting kita tuh kayak yang pertama biar nggak insecure itu harus bisa nerima diri sendiri. Itu penting banget. Jadi kayak ini bukannya sok menggurui atau gimana ya, karena aku kan di sini udah kayak ibu-ibu umur 30-an gitu. Jadi kayak udah pernah mengalami jadi remaja dan jadi anak muda yang umur 20-an gitu. Emang masa-masa itu tuh kita emang lebih mudah insecure daripada sekarang gitu. Aku rasa kayak kenapa sih kayak orang tuh kok cantik banget sih, kenapa aku nggak secantik dia, misalnya kayak begitu tuh, rasa-rasa seperti itu ada. Cuman yang penting itu kayak kita belajar menerima diri, dan itu kayak emang pahit gitu. Maksudnya aku tuh merasa dulu kayak nerima kalau misalnya kayak kita ngerasa kayak cantik itu kayak ya udah terima aja, penerimaan diri. Kalau kita nggak cantik-cantik amat itu ya emangnya kenapa, emangnya semua orang harus cantik gitu. Kayak ya udah terima aja kalau misalnya kamu nggak secantik itu gitu, nggak yang cantik banget yang bikin semua orang kayak kalau kamu lewat cantik ya gitu. Mungkin ya nggak semua orang secantik itu, dan itu nggak apa-apa gitu. Ya udah terima aja, menerima diri kalau diri kita nggak cantik-cantik amat itu sangat penting sih menurut aku. Karena kayak ya emang buat apa, emangnya semua orang harus secantik itu juga. Karena kalau misalnya kita ngomongin fisik ya, ngomongin cantik gitu, coba deh kalian pernah kan ketemu orang yang kayak secara fisik itu cantik banget gitu, sesuai dengan standar sekarang ya, misalnya dia tinggi, putih, mancung, langsing gitu. Cuman begitu kita deket sama dia tuh kayak membosankan gitu, kayak ini orang kayak cantik aja gitu, atau misalnya ganteng aja gitu. Itu tuh jadi kayak apa sih kelebihannya orang ini gitu, kayak jadi membosankan gitu. Jadi kayak kecantikan itu tuh nggak akan kelihatan cantik lagi kalau kita udah kenal. Itu kadang orang yang biasa aja gitu ternyata dia cantik loh, ternyata menarik karena dia kepribadiannya oke, terus dia misalnya pinter, bisa diajak ngobrol apa aja, dan kita jadi senang gitu, jadi nggak peduli lagi gitu sama fisiknya kayak gimana gitu. Mungkin bisa jadi orang kalau nggak cantik-cantik amat mungkin bisa mencoba jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi kayak explore diri sendiri, kelebihannya apa, jadi didalami di situ gitu. Karena nggak semua orang harus jadi secara fisik yang sempurna dan cantik banget gitu. Karena emang kalau misalnya kecantikan fisik itu mau dikejar itu tuh nggak ada habisnya gitu. Mau operasi plastik Korea,
itu kadang orang nggak puas loh. Jadi kayak kalau lihat artis-artis tuh kadang kayak ini udah cantik loh, kayak udah cantik lah apalagi, terus tiba-tiba operasi plastik gitu masih kayak ada yang kurang kayak gitu tuh lagi dikejar tuh nggak ada habisnya gitu. Jadi menurut aku fokus menerima diri sendiri dan kayak memahami diri sendiri apa sih yang bikin kita kelebihan kita itu apa. Kalau oke lah aku nggak cantik-cantik amat, tapi mungkin aku menyenangkan dan aku pintar misalnya kayak begitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak semua orang tuh harus secantik itu juga, lagi mau ngapain mau mana gitu kan. Oke gitu aja. Demikianlah cara pengumuman budaya pada malam hari ini. Boleh sih selama anakku belum nangis ya. tiga pertanyaan boleh. Selanjutnya, Dijawab aja ya. saya buka sesi pertanyaan yang ketiga yang terdiri dari 3 orang penanya, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Itu Mbak yang kerudung aku kali ya, yang di depan ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya ingin bertanya tentang drama Korea. Saya pernah nonton drama Korea. Itu tentang sejarah atau tentang cerita-cerita tentang Korea itu judulnya Bumiwo. Terus ada lagi intinya itu tentang cerita berubah Eko 9. Oh iya. Nah, terus ada kalau di anime Naruto itu namanya Hyubi. Jepang dan juga Korea itu kayak ceritanya itu agak sama, atau ada roh berubah yang ekornya tuh 9. Nah, pertanyaannya, adakah kaitan sejarah antara Jepang dan juga Korea? Itu saja dari saya. Sekian. Langsung aku jawab aja ya. Yang Naruto tuh nggak tahu sih. Tapi Bumiwo itu aku tahu banget, itu kayak salah satu cerita rakyat Korea yang paling terkenal sih, dan itu ada versi filmnya, versi kartunnya. Pokoknya Bumiwo itu kayak kalau di sini mungkin kayak apa ya, semacam Buto Ijo gitu kali, maksudnya ya pokoknya cerita rakyat yang terkenal banget gitu. Jepang dan Korea itu setahu aku ya, itu emang mereka berbagi sejarah yang tidak menyenangkan gitu kan. Kayak zaman dulu itu Jepang itu menjajah Korea, seingat aku. Jepang itu menjajah Korea. Jepang sebenarnya menjajah hampir semua wilayah Asia ya dulu itu, termasuk di Korea. Apalagi mereka tuh sangat dekat. Lokasinya kan secara geografis Korea dan Jepang tuh sangat dekat. Jadi emang secara bahasa juga ada bahasa Jepang itu yang mirip seperti drama Korea, seperti bahasa Korea gitu. Karena mereka emang share sejarah, pernah bersinggungan di masa lalu gitu, dan ada sentimen anti Jepang sih sebenarnya di Korea itu. Makanya kayak aktor-aktor Jepang itu nggak begitu populer di Korea, dan aktor Korea itu baru-baru ini aja sih katanya populer di Jepang itu gitu. Karena sentimen anti Jepang dan Korea itu ada kayak dendam masa lalu gitu loh antara Jepang dan Korea itu. Kalau kalian pernah nonton film Korea itu judulnya I Can Speak, pernah nonton nggak? I Can Speak. Jadi itu ceritanya tentang Jugunyanfu itu kayak budak seksnya Jepang. Jadi bentar aku salah istilah. Ya kan, Jugunyanfu itu zaman dulu itu Jepang itu kan menjajah hampir semua wilayah Asia, kecuali Thailand kalau nggak salah ya. Dan itu di setiap negara itu mereka punya budak seks gitu. Dan di Korea itu juga salah satu yang paling banyak
perempuan Korea tuh dijadikan budak seks sama Jepang karena Jepang itu segitu kejamnya gitu dulu. Dan itu jadi sentimen anti Jepang itu ini banget di Korea masih kerasa banget dan baru hilang beberapa dekade terakhir ini mungkin karena waktu itu tuh sensitif banget persoalan itu di Korea. Jadi Jepang itu sampai dituntut untuk minta maaf secara resmi. Pemerintah Jepang itu sampai dituntut untuk minta maaf secara resmi soal itu dan ganti rugi materi juga ke korban-korban gitu. Sebenarnya di Indonesia juga banyak itu di dunia itu, cuman di sini itu nggak sama negara itu nggak diperjuangkan segitunya kayak di Korea gitu. Jadi Jepang itu sampai sekarang setahu aku dia nggak ada permintaan maaf resmi dan ganti rugi materi apa-apa ke para mantan Jugunyanku itu. Ada sih yang bikin dokumenternya di YouTube, itu banyak sih mereka udah nenek-nenek gitu dan kalau dilihat wawancaranya itu traumanya itu masih ada banget gitu. Perempuan-perempuan Indonesia yang dulu dijadikan budak seks sama Jepang itu. Kalau film Korea tuh ada judulnya I Can Speak, bisa dicari, itu bagus banget. Jadi ceritanya tentang nenek-nenek yang mencari keadilan karena dulu dia pernah dijadikan budak seks sama Jepang gitu. Terus sentimen untuk mendamaikan itu sebenarnya jadi ada kerjasama dulu tuh, kerjasama drama pertama Jepang antara Korea tuh ada tahun 2000 judulnya Friends. Ada yang pernah nonton nggak? Yang main tuh Won Bin sama Kyoko Fukada, dulu ditayangin juga di Indosiar. Itu tuh kayak drama yang dibikin produksinya kerjasama Jepang dan Korea, dan itu salah satu tujuan dibuatnya itu untuk kayak mendamaikan warga Jepang dan Korea gitu, supaya sentimen sakit hati masa lalu itu bisa terobati gitu. Jadi kayak ada kerjasama Jepang dan Korea, dan itu kayak zaman Piala Dunia Jepang Korea tahun 2002 itu kan Jepang Korea kan, dari situ kayak mereka mulai kayak belajar saling menerima dan memaafkan gitu. Jadi kayak bikin drama baru gitu. Itu untuk pertama kalinya si Friends itu. Kalau masih ada di streaming online mungkin bisa ditonton, namanya Friends. Itu bagus sih. Jadi si pria Korea sama perempuannya itu orang Jepang dan mereka itu romance genrenya. Gitu. Udah, pertanyaan kedua. Terima kasih Mbak. Nama saya Haji Mbak. Nah, pertanyaan saya gini, khususnya di pesantren saya itu pernah beliau mengutarakan seperti ini. Nah, kalau sampai nanti punya anak, tidak apa-apa nama anaknya dinisbatkan ke Korea. Dikarenakan apa katanya? Di sana itu selain mereka cantik-cantik, prestasinya tinggi, di sana akademiknya tinggi katanya. Buktinya sekarang anak beliau dia kasih nama Limin Bu. Iya serius. Nah, kalau kita relasi dengan dari maknanya katanya, ini untuk saya mikir darinya bagus kan? Dari saya tutupnya berarti seakan-akan itu kalau jadi sebagai Arab anak itu bagus katanya. Jadi sekarang dianjurkan oleh ibu saya, tidak apa-apa nak sambil ini kalau punya anak nantinya disebutkan di situ supaya apa? Kalau ada orangnya cantik mungkin prestasinya, kalau ada prestasinya mungkin otaknya seperti itu. Kalau di kalangan kita kan kalangan kaum jamet kan, serius. Kalau bukan trek-trekan apa itu yang dia tunjukkan kalau gitu kan? Ataupun drama-drama yang ada di Madura saja seperti itu kan? Alasan apa ke karaoke apa? Itu kan gimana ya? Semasa gimana itu? Pas pertanyaan saya sedikit minta saran sih kembali. Bahkan seperti hanya itu orang paling konsumerisme terhadap film-film ini. Yang saya minta saran, apa sih upaya Mbak nantinya, khususnya ke kaum ini, supaya penerusnya ataupun supaya apa sih yang kita harus kerjakan mengenai tentang apa yang Mbak boleh tanggapi dari sebenarnya film yang Mbak tonton seperti itu. Terima kasih. Terima kasih yo.
jadi kayak apa sih ya, manfaatnya nonton drama Korea itu apa gitu ya untuk kehidupan nyata kita di sini gitu ya kan, maksudnya ya ya itu balik ke diri kita masing-masing sih, karena kalau misalnya kita bisa nonton film yang sama gitu, tapi pandangan kita terhadap tontonan itu tuh bisa sangat beragam banget loh, kayak dan menurut aku salah satu, kalau misalnya drama atau film yang bagus itu, kalau misalnya kita nonton itu bisa beda penonton, penafsirannya bisa macam-macam, itu sih itu salah satu film yang bagus itu menurut aku yang bisa bikin orang menjadi seperti itu gitu. Jadi kayak kita itu merefleksikan diri setelah kita nonton drama itu tuh, kita bisa merefleksikan diri melalui tayangan itu kayak sesuai dengan pengalaman kita, latar belakang kita, kita bisa relate-nya ke tayangan itu tuh apa, terus kita bisa ambil dari situ tuh apa, itu tuh bisa berbeda-beda gitu tergantung dari latar belakang kita gitu. Kalau misalnya si orang yang namain anaknya Lee Min Ho itu mungkin merasa kayak tontonan itu tuh dia bisa ambil itu karena Lee Min Ho cakep dan mungkin dia tajir dan dia pengen anaknya seperti itu gitu. Ya itu mungkin ya nggak apa-apa sih dia seperti itu kan, toh itu juga hal baik kan gitu. Tapi kalau misalnya buat aku mungkin nggak seperti itu, dan mungkin buat maksudnya kalau nonton drama Korea yang bagus mungkin refleksinya tidak seperti itu gitu, bisa mungkin lebih dalam lagi dan bisa lebih bervariasi lagi gitu. Jadi gimana kalau punya anak mau dinamain Korea juga Pak? Udah satu kali lagi. Iya, kan tiga. Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya Cahya. Terlebih dahulu saya bukan penggemar drama Korea, cuman ada 3 film yang pernah saya tonton itu menurut saya benar-benar menarik bagi diri saya sendiri. Pertama itu ada Train to Busan, terus ada The Scandals of the Sun, My Love from the Star. Hanya 3 itu. Dan di sini pertanyaan saya sebenarnya hanya ada 2, karena memang di tampilan slide itu tidak ada ya 3 film saya tersebut. Saya kurang tahu apa 3 film tersebut kurang bagus atau kurang populer atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi yang pastinya untuk drama Korea itu kan dari Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara saya rasa nggak mungkin. Cuman apakah ada dari Korea Selatan pembuatan film, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dampaknya terhadap industri hiburan di Indonesia itu sendiri akan adanya drama Korea yang masuk ke Indonesia itu bagaimana? Karena kalau melihat dari film-film Indonesia yang sekarang itu sudah banyak menampilkan adegan-adegan yang cukup vulgar, hampir mirip dengan film-film yang ada di Korea. Seperti itu. Sudah tidak ada sensor-sensoran lagi, pure memang ya begitu untuk adegannya. Terima kasih. Tadi apa aja, My Love from the Star, terus Descendant of the Sun, terus apa lagi? Oh, Train to Busan itu film ya, jadi kita nggak bahas. Ya itu film, bukan serial kan, dia kan film yang langsung selesai kan, Train to Busan. Ya kalau Descendant of itu bagus sih Train to Busan. Cuman kan karena kita lagi bahas drama, mungkin yang aku bahas itu yang 2 ya, yang Descendant of the Sun sama My Love from the Stars. Itu kenapa nggak masuk? Karena itu populer banget sih di Indonesia ya, sangat populer di Indonesia, dan di Korea juga booming banget, apalagi si Descendant of the Sun itu. Cuman menurut aku dia kayak ini selera sih ya, selera pribadi, cuman menurut aku itu masih terlalu umum banget, jadi nggak aku masukin ke sini. Terus My Love from the Stars juga ceritanya kan fantasi halu gitu kan, dan itu kayak menurut aku juga dari segi cerita itu kurang. Cuman maksudnya karena itu populer jadi ya udah nggak apa-apa gitu, selera itu kan subjektif banget dan relatif. Cuma kalau misalnya ke
kriteria drama Korea yang bagus itu, si Descendant of the Sun itu kalau nggak salah dia termasuk drama Korea yang menang award juga sih, dapat Daesang juga ya kalau nggak salah. Cuman aku merasa itu overrated gitu loh, Descendant of the Sun itu ya. Kayak terlalu masih drakor banget gitu, nggak punya, menurut aku kurang ada sisi uniknya gitu. Cuman kalau karena orang-orang suka ya, ya mungkin emang itu menarik bagi sebagian besar orang, apalagi di Indonesia gitu. Terus kan pemerannya kan juga terkenal banget. Jadi ya bisa, terus si Milo from the Stars itu juga pemainnya terkenal banget, jadi itu jadi salah satu faktor juga yang terkenal dan banyak yang menikmati juga. Jadi ya itu sih alasanku nggak masukin. Menurut aku dari segi cerita dia masih terlalu umum gitu, kayak masih drakor banget yang kayak kurang punya sisi keunikan gitu. Karena kalau aku tuh pribadi kalau nonton drakor tuh apa sih yang bisa ditawarkan, karena kan dia 16 episode ya, karena kita kan juga nggak setiap hari nonton drakor. Kalau aku maksudnya kayak jadi dipilih-pilih gitu, karena waktu itu kan juga waktu buat nonton juga nggak banyak, kita juga punya kesibukan, kita mungkin harus kuliah, ada yang harus kerja cari uang, ngurusin anak segala macem. Jadi kayak kalau aku sih pilih-pilih dulu. Kalau misalnya aku nyoba nonton kok itu kayak Descendant of the Sun dan Milo from the Sun, cuman nggak bisa, menurut aku kurang gripping sih. Jadi kayak episode 4 itu udah mencoba bertahan nonton itu, kalau udah nggak bisa bertahan, kalau aku sih memilih untuk nggak lanjut ya. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin punya kriteria drakor yang disukai juga. Misalnya menurut aku sih kayak kalau misalnya kita nggak seru lagi, nggak usah dipaksain sampai tamat gitu sih. Karena menurut aku buang-buang waktu. Kadang ada titik kritisnya tuh kayak 6 episode sih. Kayak misalnya 6 episode itu oke, biasanya ke belakangnya oke. Tapi kalau misalnya 6 episode kita udah kayak apa sih gitu, kayak apa sih ditawarin gitu, kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang menarik, nggak ada hal berbeda yang unik, yang beda dari drakor-drakor yang lain yang ditawarkan di situ. Itu dari segi dialog dan cerita segala macam gitu, aku biasanya berhenti sih, karena 16 episode tuh panjang banget dan kita kayak mengorbankan waktu dan jadi nggak produktif gitu kalau dipaksain nonton harus 16 episode gitu. Jadi kalau aku termasuk penonton drakor, mungkin teman-teman bisa berbeda, yang kalau nonton itu nggak harus sampai selesai. Jadi kayak 6 episode kurang gripping, menurut aku kurang bisa bikin aku pengen nonton lagi gitu, ya udah drop aja, udah selesai gitu. Kalau misalnya penasaran sama endingnya, biasanya minta diceritain temen, atau enggak nonton lihat akun-akun Instagram yang bahas drakor gitu, udah pasti dijelasin ceritanya, oh kayak gini ya, oke gitu. Gitu sih. Oh, industri drama Korea. Untuk industri drama Korea berdampak banget ya ke Indonesia. Jadi kayak jujur aja sih, kalau aku kurang ngikutin serial-serial. Kalau film sih ngikutin film Indonesia, cuman kalau serial-serial gitu aku juga nggak terlalu ngikutin karena menurut aku kurang menarik sih. Kalau aku ya, cuman emang ada serial-serial Indonesia tuh yang kayak top, yang kayak apa sih? Yang selingkuh apa sih? Gadis kreatif. Gadis kreatif itu bagus. Terus itu loh yang selingkuh apa sih, yang istrinya Chico Jericho tuh yang main. Iya. Ya itulah pokoknya, itu ngaruh sih pasti ke industri karena mengurangi penonton karena nonton drakor. Jadi kayak waktu udah tersita nonton drakor, jadi industri serial di Indonesia juga harus struggle buat mengambil hati penonton gitu sih. Itu sih pasti ngefek sih ke industri hiburan di Indonesia. Cuman aku mau share sedikit sih, setahu aku di Korea itu pemerintahnya tuh sangat support banget sama industri hiburannya. Jadi bener-bener sangat disupport sama pemerintah, dan semuanya itu kayak kadang kalau kita nonton drama itu pasti ada kayak apa sih, anggaplah kementerian terkait Kementerian Kebudayaan Korea itu juga ikut support di situ gitu kadang. Dan kalau di Indonesia itu
orang-orang seniman-seniman Indonesia tuh kayak struggle banget gitu loh untuk mendapatkan perlindungan dan support dari pemerintah gitu, entah itu seniman musik atau film dan industri film gitu tuh emang beda banget sih perlakuannya di Korea sama di sini. Makanya di Korea tuh bisa lebih cepat maju karena mereka disupport sama pemerintah gitu. Terus juga yang berdampak ke Indonesia juga bukan cuma industri film sih, tapi juga kayak makanan, terus ya kan sekarang tuh banyak banget restoran Korea loh, kayak banyak banget kalau misalnya kamu tuh kayak sekarang orang pada jualan makanan Korea ya, iya di sini aja kan banyak ya kayaknya jual tteokbokki gitu. Itu mereka itu ngerti banget gitu cara menjual itu ke negara lain tuh ngerti banget, karena di setiap drama Korea tuh orangnya makan kimchi, kita jadi pengen, terus makan kencan di pinggir jalan makan tteokbokki, kayak tteokbokki enak ya gitu, kayak pengen beli gitu. Itu tuh kayak ramyeon juga, makan ramyeon, jadi ya itu tuh jadi kayak mempengaruhi bukan cuma industri hiburan, jadi mereka tuh kayak mengekspor bukan cuma hiburan tapi juga udah merambah ke makanan dan ekonomi juga gitu. Jadi jualannya itu industri hiburan di Korea itu salah satu industri yang menyumbang pendapatan yang gede banget ke pemerintah gitu, karena itu emang dianggap serius gitu, nggak kayak di sini gitu. Itu yang jadi ngomongin pemerintah. Ya begitulah. Ada lagi? Oh ya terakhir, oke boleh. Perkenalkan, nama saya Samroni, saya dari Sivitas Koteka. Kemarin semenjak teman-teman mengangkat tema drama sebagai materi kolom budaya saat ini, saya sempat searching terkait film drama Korea. Dan kemarin saya menemukan hampir 3 film, cuman satunya belum selesai juga. Yang pertama itu The Art of Negotiation, itu drama Korea juga. Terus Undercover High School itu baru launching sebenarnya, cuman saya ngikutin gitu dari kemarin. Saya menemukan beberapa hal yang misalnya di dalam drama Korea itu selalu identik dengan yang romantis pasti, dan saya juga sering misalnya diajak pacar bisa jadi untuk nonton drama Korea yang sebenarnya itu saya nggak terlalu suka, karena ngelihat patung, saya nganggapnya itu patung yang berbuat romantis itu saya nggak terlalu suka. Saya sukanya yang lebih ke eksotis gitu. Mungkin karena itu. Mungkin Mbak Lisa punya penjelasan sendiri terkait drama Korea yang misalnya kenapa harus romantis gitu. Karena sejauh ini yang saya lihat drama yang misalnya The Art of Negotiation yang di sana misalnya ngomongin saham, ngomongin bagaimana naik turun saham, di sana juga ada romantisnya. Walaupun memang isi dramanya itu serius, saya nontonnya gitu. Mungkin juga bisa Mbak Lisa apa ya, kayak berikan kepada kami, misalnya ingin menonton film drama Korea yang nggak terlalu romantis seperti apa gitu. Dan juga mungkin ada sutradara atau apa ya, kayak misalnya pembuat naskahnya itu yang misalnya dia itu paling top di Korea itu gitu. Karena pasti ada misalnya salah satu tokoh penyunting atau penulis drama Korea yang misalnya dia yang paling top gitu. Terima kasih ya, sutradara. Oke. Ini sebenarnya Roni. Sebenarnya kan Mas Roni tadi kayaknya nggak suka adegan romantis ya, kayaknya nggak suka gitu. Ya, aku juga punya temen yang seperti itu, nggak suka ada romantis. Cuman kadang itu emang ada bumbu-bumbu romans itu karena buat kayak penyegaran gitu, apalagi kalau misalnya serius gitu kan, kayak jadi buat biar agak rileks. Cuman biasanya cuma bumbu-bumbu aja. Karena kalau misalnya drama ada tema tertentu misalnya soal saham, terus tiba-tiba romansnya kebanyakan nggak sesuai dengan ide awal tuh jadi kayak apa sih itu terjadi di drakor startup itu, pernah nonton nggak itu? Itu menurut aku jadi nggak konsisten gitu dia, karena tiba-tiba itu startup judulnya dan awal-awal bagus banget, terus tiba-tiba untuk kebanyakan romansnya gitu. Jadi cerita tentang startupnya tuh kayak cuman jadi apa sih,
hiasan belaka gitu loh. Jadi kayak fokusnya romance dan romansnya juga jadi nggak begitu mengena gitu. Kalau misalnya dari yang aku sebutin ini kan ada berbagai genre. Ini thriller ini nggak ada romansnya sama sekali. Ini bagus banget. Kalau misalnya nggak suka romance, aduh kayak alergi banget gitu sama percintaan, itu bisa nonton ini. Dan ini romance sudah pasti skip. Tapi kadang kita jangan ngeremehin yang ada romance, yang kadang dia bisa juga sangat bagus dan kayak punya makna yang dalam gitu menurut aku ya. Dan ini My Mister ini juga nggak ada romansnya. Terus Dear My Friend itu ada romansnya sedikit doang. Dan ini slice of life. Kalau misalnya yang top di Korea, yang sering banget, yang hampir selalu kalau menang, aku sih lebih merhatiin kalau sutradara. Ini yang bikin Reply 1988 dan Hospital Playlist dan Prison Playbook ini, itu sutradaranya Shin Woo-ho namanya. Dia tuh menurut aku sentuhannya dia itu beda. Di drama-drama dia kalau nonton Prison Playbook, terus nonton Reply 1988 dan Hospital Playlist, itu yang paling kelihatan dari sutradara sutradara Shin ini adalah dia karakternya itu sangat penokohannya tuh sangat kuat gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, itu setiap tokoh itu pasti punya ciri khas gitu kalau bikinannya si Won Ho itu, karena dia untuk pemilihan cast-nya itu dia pilih sendiri dan dia selalu kerjasama sama penulis yang sama, kecuali yang Prison Playbook. Cuman yang Prison Playbook itu penulisannya mirip karena penulisnya itu dulu asistennya penulisnya Hospital Playlist dan penulisnya Reply 1988. Itu dia kerjasama sama penulis yang sama terus, kecuali untuk Prison Playbook. Tapi itu pun gaya penulisannya menurut aku mirip banget. Dan penokohannya juga sama-sama kuat banget. Dan dia juga menang award. Coba nonton Reply 1988, walaupun dia ada romansnya, tapi menurut aku semua orang akan suka sih, karena suamiku juga nggak terlalu suka romance gitu, cuman dia nonton Reply ini dia kebawa banget gitu, suka banget. Terus untuk My Mister ini juga hampir nggak ada romansnya. Itu juga. Dan untuk kalau untuk penulisnya Reply dan Hospital Playlist itu juga selalu menang awards. Terus penulisnya My Mister, My Liberation Note ini favorit aku ya, dan dia menulis dia nulis 3 dan semuanya tuh dia menang award semua. Skenarionya tuh menang award. My Mister, My Liberation Note, dan Another Miss O. Kalau Miss O ini dia romance sih emang, tapi kalau My Liberation Note itu dia slice of life tapi ada bumbu romansnya juga. My Mister ini hampir nggak ada romansnya, kecuali kayak dia hubungannya ada suami istri gitu, tapi nggak yang hubungan romantis gitu sih, lebih kayak ke problem suami istri yang kayak bermasalah gitu. Itu yang paling top menurut aku ya ini si Park Hae-young nama penulisnya. Itu dia pasti selalu beda, selalu kayak dialognya tuh beda sama kayak bikin kita mikir, terus juga kayak indah gitu loh. Kayak menurut aku My Liberation Note itu My Mister salah satu masterpiece drama Korea yang harus ditonton. Kalau My Liberation Note itu juga kayak beda aja gitu, kayak dia tuh sebenarnya premisnya sederhana, kayak orang-orang yang kayak My Liberation Note itu orang-orang yang kayak ngerasa jiwanya tuh terkekang karena terkurung oleh rutinitas yang sama gitu, kayak ngebosenin banget tiap hari gitu, dan cuman gitu doang. Jadi kayak merasa membutuhkan kebebasan gitu. Jadi mereka mencari makna kebebasan itu seperti apa sih menurut versi mereka masing-masing gitu. Dan itu kayak premis yang sederhana, tapi itu disajikan dengan penulisan yang indah banget menurut aku ya. Jadi kayak dia tuh kayak puitis gitu loh, film drama ini menurut aku puitis tapi realistis gitu, dan itu beda loh sama drama-drama Korea pada umumnya. Jadi bisa puitis sekaligus realistis gitu filmnya. Jadi kayak menawarkan sesuatu yang beda gitu buat kita. Itu sih Park Hae-young itu kalau untuk penulis, dan
Iwi Wujong kalau nggak salah nama penulisnya si Reply sama Hospitatalis ini, dan Shin Won Ho kalau untuk sutradaranya menurut aku gitu sih, panjang banget jadinya. Oke. Demikianlah cara pengembangan budaya pada malam hari ini, dan sebelum saya akhiri, saya coba sedikit menyimpulkan tentang materi yang telah disampaikan oleh Kaisa tadi. Bahwasanya fenomena drama Korea itu mulai populer sejak awal tahun 2000-an, dan kenapa bisa populer? Karena artis-artisnya yang tampan dan cantik, dan selain itu juga filmnya itu relate dengan kehidupan kita. Dan mungkin itu saja, demikian acara kolom budaya pada malam hari ini. Saya Diana sebagai moderator, izin pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.